Nah, alat yang kalian lihat tadi itu disebut dengan coil gun. Coil gun adalah pistol yang menggunakan listrik sebagai sumber energi utamanya. Singkatnya, kumparan atau lilitan kawat yang dialiri arus listrik akan menimbulkan medan magnet. Medan magnet inilah yang kita manfaatkan untuk melontarkan peluru yang terbuat dari besi. Nah, coil gun ini kalau dikembangkan dengan baik dan benar, mungkin bisa aja loh menggantikan senjata api yang sekarang lagi orang-orang pakai. Tapi untuk bisa menembakkan peluru sekencang senjata api, diperlukan banyak hal yang harus kita perhatiin. Karena nggak segampang naikin listrik yang dipakai aja, dinaikin voltasenya gitu bisa jadi makin cepat. Ya mungkin, tapi nggak itu doang kan. Banyak hal lain yang bisa kita perhatiin. Salah satu yang paling gampang bisa kita amati itu adalah jumlah lilitannya. Kalau kita tambah atau kita kurang, kira-kira dampaknya apa ya? Sama kalau bentuk pelurunya berubah, tentunya ada dampaknya juga kan. Itu bakal kita coba juga semua di sini. Saya Rainer. Halo, saya Vivaldi. Untuk membuat coil gun sendiri, kita membutuhkan beberapa komponen-komponen. Daftar komponen-komponennya bisa kalian lihat pada layar. Sumber listrik yang digunakan berasal dari PLN yang akan diturunkan dulu tegangannya menjadi 12 volt. Setelah itu, arus akan terpecah menjadi dua. Ketika saklar 1 ditekan, listrik pada jalur yang pertama akan menuju ke komponen step up untuk menaikkan tegangannya menjadi 400 volt. Tegangan tinggi ini akan digunakan untuk mengisi kapasitor. Di sisi lain, jalur kedua akan menuju ke SCR. Ketika saklar nomor 2 ditekan, SCR akan aktif dan muatan yang tersimpan di dalam kapasitor akan dikosongkan dengan cepat sehingga menimbulkan arus listrik pada kumparan dalam waktu yang singkat. Waktu listrik mengalir pada kumparan haruslah sangat singkat agar medan magnet yang dihasilkan juga singkat. Karena kalau medan magnet yang dihasilkan itu lama, dia aktif terus magnetnya di sini, nantinya pelurunya bakal ketarik ke tengah dan dia bakal diam terus di tengah. Tapi ketika medan magnet yang dihasilkan itu cuma sebentar, dia akan narik pelurunya sampai ke tengah, lalu medan magnetnya mati, makanya pelurunya bisa terus terlontar ke bagian depan. Ini adalah coil gun yang sudah jadi. Seperti yang sudah dituliskan tadi, di sini kita punya komponen-komponennya. Ada power supply sekaligus step down, step up, ini kapasitor, SCR, kemudian ini adalah kumparannya. Di sini ada dua buah saklar. Ini adalah saklar yang pertama. Kita tinggal tekan ini untuk mengisi kapasitor. Setelah tegangan yang diinginkan selesai terisi, kita tinggal lepas. Kemudian kita tekan saklar kedua untuk menembakkan pelurunya. Sekarang kita masuk ke bagian percobaannya. Variabel bebas pada percobaan kali ini adalah jumlah lilitan dari coil gunnya. Jumlah lilitan yang kita pakai. Semua lilitannya terbuat dari kawat tembaga berdiameter 1 mm. Ada 3 variasi lilitan yang jumlahnya 200, itu yang pertama, 320, itu yang kedua, dan yang terakhir ada yang 400 lilitan. Nah, semuanya itu dililit pada pulpen bekas. Dan panjang area lilitannya ini adalah 5,5 cm. Peluru yang akan pertama kali kami coba adalah peluru berdiameter 0,48 cm berbentuk bola dengan berat setengah gram. Peluru akan dimasukkan mulai dari depan sehingga posisi awalnya berada sebelum area kumparan. Tegangan yang kami gunakan adalah sebesar 400 volt pada kapasitor. Namun karena nilainya tidak mungkin selalu tepat, setiap variasi akan dicoba sebanyak 10 kali. Setelah kita menemukan mana kumparan yang berhasil menghasilkan peluru yang terlontarnya paling cepat, pelurunya akan kita ganti tapi kumparannya tetap. Jadi misalkan sebutlah yang paling cepat itu adalah 400 lilitan. Nanti kita akan gunakan juga 400 lilitan itu tapi dengan bentuk peluru yang berbeda untuk percobaan tahap berikutnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita memperoleh kecepatannya? Bagian ujung laras coil gun akan kita tempatkan 40 cm dari sebuah kardus. Lalu akan kita rekam dan kita tembakkan. Video hasil rekaman tadi akan kita analisis menggunakan aplikasi Audacity. Kita akan memperoleh waktu ketika coil gunnya menembak dan juga ketika pelurunya menabrak si kardus. Nah, waktu itu akan menjadi waktu pelurunya terbang, sementara 40 cm menjadi jarak pelurunya terbang. Dengan begitu kita bisa mendapatkan kecepatannya. Oke, udah paham ya? Kalau gitu langsung aja kita masuk ke bagian percobaannya. 400 lilitan, 400 volt, percobaan pertama. Percobaan kedua. Nah, sekarang kita udah ada di dalam aplikasi Audacity untuk analisis rekaman yang udah kita dapat tadi. Ini adalah salah satunya.
400 volt, 400 lilitan, percobaan kelima. Nah, kita bisa tahu dari rekaman tadi kalau ini adalah waktu coil gunnya menembak. Kalau kita perbesar, ya, memang agak sulit terdengar, tapi dari gelombang suaranya kita bisa tahu. Ini adalah saat ketika coil gunnya mulai menembak, dan ini adalah saat pelurunya menabrak kardus. Berarti yang diantaranya segini adalah waktu pelurunya melayang di udara, yang mana adalah 0,024 sekon. Tinggal kita catat pada tabel untuk kita analisa lebih lanjut. Nah, berikut ini merupakan tabel yang memuat data rata-rata dari setiap variasi percobaan setelah dilakukan 10 kali pengulangan. Di sini dapat kita lihat variasi dari jumlah lilitan, kemudian dapat dilihat juga tegangan dan jarak tembak yang sama pada setiap percobaan. Bentuk peluru ada bola dan silinder tajam, dan juga dapat dilihat hasil dari waktu tempuh rata-rata dan kecepatan rata-ratanya. Masing-masing data kecepatan pada tabel tadi dapat kita ubah menjadi grafik kecepatan peluru terhadap jumlah lilitan. Nah, di grafik ini dapat terlihat jelas perbedaan kecepatannya. Kecepatan terendah ada pada 240 lilitan, yaitu pada sekitar 5 meter per second. Kemudian disusul dengan 320 lilitan, sekitar 15,54 meter per second. Lalu yang tertinggi ada di 400 lilitan, yaitu kurang lebih 18,17 meter per second. Kemudian dibandingkan dengan peluru silinder tajam berada pada 16,85 meter per second, tetap menang yang bola. Hasilnya dapat seperti itu kemungkinan dikarenakan oleh semakin banyaknya lilitan kawat, maka semakin kuat juga medan magnetnya. Semakin kuat medan magnet menghasilkan gaya yang semakin besar, sehingga kecepatan lontaran peluru juga semakin kuat. Selain itu juga dapat disimpulkan bahwa peluru bola lebih efektif dibandingkan peluru kawat silinder tajam. Hal tersebut kemungkinan dapat terjadi dikarenakan peluru dengan silinder tajam yang kurang konsisten atau karena bahan pembuatannya yang lebih mudah ditarik oleh magnet. Ya, gimana? Udah lihat ya hasil percobaannya? Udah dijelasin juga kenapa kira-kira hasilnya kok bisa sih kayak gitu. Ternyata coil gun yang paling bisa nembakin peluru dengan lontaran paling cepat adalah coil gun yang pakai jumlah lilitan 400 dan peluru yang bentuknya itu bola, bukan yang lancip. Kecepatannya sekitar 18 meter per sekon paling tinggi, yaitu sekitar 64 km per jam. Itu cepet. Ya, tapi tentunya percobaan ini masih bisa kalian lanjutin dengan cara mungkin kalian ganti itu bahan pembuat coilnya. Apakah cuma bisa tembaga doang? Mungkin kalian bisa ganti pakai kawat yang biasa, kawat besi mungkin. Atau kalian juga bisa ganti-ganti komponen dari si coil gunnya sendiri, kapasitornya atau apapun lah. Dan kalian juga masih bisa maksimalin. Apakah 400 lilitan tuh udah maksimal? Tentu aja belum ya. Kalau 1000 lilitan gimana? 1500? 2000? Ya tentunya itu perlu percobaan lebih lanjut yang bisa kalian coba. Tapi dari kami kayaknya sih segini dulu aja. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.